Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Yasmin NIM 203141161, Prodi PGMI kelas 3B akan menjelaskan tentang objek kajian sosiologi. Yang pertama, pengertian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, jadi objek kajian sosiologi itu masyarakat. Semua hal yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu interaksi, tradisi, ataupun budaya, itu dikaji dalam sosiologi. Kemudian, objek kajian sosiologi itu dibagi menjadi dua, objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material dalam kajian sosiologi adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material ini dapat berupa aspek fisik dan aspek non-fisik. Nah, aspek fisik itu ada apa aja sih? Nah, aspek fisik itu berupa benda seperti mobil, motor, pasar, sekolah, uang, ponsel, dan lain-lain. Kemudian, aspek non-fisik itu berupa gagasan seperti ide, bahasa, aturan, tradisi, dan lain-lain. Selanjutnya, objek formal. Objek formal dalam kajian sosiologi adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Nah, perbedaan objek material dan formal adalah objek material adalah gejala sosial yang dapat dirasakan keberadaannya. Sedangkan pada objek formal tidak hanya merasakan tetapi juga berinteraksi secara langsung di dalamnya. Nah, kalau objek material itu kita hanya bisa merasakan, tetapi kalau objek formal itu kita bisa berinteraksi di dalamnya. Contoh dari objek material itu proses ini ya, di gambar ini seperti kita tuh kayak di pasar, terus waktu COVID itu kan memakai masker. Nah, uang terus barang-barang yang dijual itu termasuk aspek fisik. Kemudian kalau yang aturan memakai masker itu termasuk aspek non fisik. Kemudian contoh yang kedua itu ada objek formal. Nah, objek formal itu kita kan berinteraksi di dalamnya ya. Itu tuh contohnya itu saat mengajar di ruang kelas itu kan gurunya kan berinteraksi dengan siswanya begitu. Kemudian objek kajian sosial menurut ahli. Yang pertama menurut Emil Durkheim. Objek studi sosiologi adalah fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu, serta memiliki daya paksa atas dirinya. Kemudian, menurut Max Weber, objek studi sosiologi adalah tindakan sosial, yaitu tindakan manusia yang dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain. Kemudian, menurut C. Wright Mills, objek studi sosiologi adalah imajinasi sosiologi, yaitu keterkaitan antara permasalahan pribadi, personal trouble, dengan masalah sosial, public issue. Kemudian menurut Auguste Comte, objek studi sosiologi adalah untuk mengetahui masyarakat, dan dengan pengetahuan itu, seseorang dapat menjelaskan, meramal, serta mengontrol masyarakat. Kemudian yang terakhir menurut Meyer F. Nivkov membagi objek kajian sosiologi ke dalam 7 bagian. Yang pertama itu faktor dalam kehidupan sosial manusia, kebudayaan, sifat hakiki manusia, kelakuan kolektif, persekutuan hidup, lembaga sosial, dan perubahan sosial. Terima kasih sudah ditonton. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.